Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohandi Yusuf. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan dimulai pada era kolonialisme, di mana pada era tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjajah bangsa. Pendidikan pada saat itu belum merata dan penjajah bangsa atau Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk calon pegawai dan juga sekolah guru. Pendidikan pada masa kolonial diselenggarakan hanya untuk membaca, menulis, dan menghitung yang hanya mendidik orang-orang pembantu usaha dagang serta untuk mendidik calon pegawai untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakep di pemerintahan Belanda. Pada tahun 1854, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1908 berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang merupakan sebuah pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo menimbulkan gerakan-gerakan pemuda untuk perjuangan melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Lalu, pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Perjuangan pendidikan di Indonesia tentunya tidak lepas dari tokoh-tokoh pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, adalah tokoh pendidikan nasional yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-cita beliau yang ingin melakukan perubahan dalam pendidikan Indonesia. Cita-cita tersebut yaitu lahirnya Taman Siswa pada tahun 1922 yang bertujuan untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan mengusung konsep pendidikan yang merdeka. Lalu, yang kedua ada R.A. Kartini, tokoh pendidikan nasional yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia. R.A. Kartini mendirikan Sekolah Kartini yang menjadi awal mula emansipasi perempuan dan kesetaraan perempuan dalam pendidikan. Lalu, yang ketiga, Budi Utomo. Di dalam organisasi Budi Utomo menganggap bahwa pendidikan adalah hal penting yang harus direalisasikan untuk kemajuan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menciptakan gagasan Ing Ngarsa Song Tulodo atau pendidikan berada di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso, pendidik selalu berada di tengah dan terus-menerus memperkasai atau memotivasi. Dan Tutwuri Handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Berkat perjuangan dan kegigihan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, maka sampailah pada pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi pada pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada proses pembelajaran dan landasan pendidikan sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Semua rakyat Indonesia berhak dalam mendapatkan pendidikan. Namun pada masa ini masih ada ketimpangan pendidikan di mana belum ada pemerataan antara pendidikan di desa dan di pendidikan di kota. Pendidikan setelah kemerdekaan terus mengalami pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum rencana pengajaran pada tahun 1947 hingga saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum yang digunakan bangsa Indonesia saat ini yaitu kurikulum Indonesia yang dimana kurikulum ini memiliki esensi kebebasan berpikir yang ditunjukkan pada peserta didik dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi lingkungan. Pembelajaran pada kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik sehingga diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.